Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to YouTube channel. Oke, perkenalkan, nama saya Ridotin Alwiana Septarini, bisa dipanggil Ridotin atau Ida. Di sini saya akan memenuhi tugas video di mata kuliah statistika. Di sini saya akan menerangkan tentang uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Yuk, mari sama-sama yuk dibahas yuk. Oke, yang pertama, pengertian uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas merupakan suatu pengujian sekelompok data untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut normal atau tidak ya. Menurut Gosali 2016. Apa saja sih data yang termasuk dalam normalitas itu? Di sini sudah dijelaskan, ada data kontinu, data kuantitatif yang merupakan pengukuran data skala interval atau rasio untuk dapat dilakukan uji statis pengukuran data skala interval atau rasio dan uji statistik parametrik, yaitu yang syaratnya berdistribusi normal. Baik, pengujian normalitas itu juga, untuk apa? Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data tersebut. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan. Uji parametrik ini misalnya mengisyaratkan data harus berdistribusi normal. Sedangkan di sini pengujian normalitas ini harus dilakukan ada variabelnya, yaitu variabel yang ditelitinya harus normal, ya kan? Setelah itu variabel yang diteliti harus normal, maka tidak perlu lagi pengujian normalitas data. Jadi pertama diuji normalitas dulu, kalau emang sudah, ya sudah normalitas ya. Di sini kegunaan uji normalitas ada 3, yaitu sebagai dasar dalam mengkaji statistik parametrik dan non-parametrik. Yang kedua, pedoman bahwa data atau sampel yang diambil data akan diolah. Yang terakhir, untuk menunjukkan bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Di sini ada macam-macam uji normalitas, yaitu menggunakan Lilliefors test dan chi-square. Lilliefors test tersebut yaitu pendekatan non-parametrik yang dilakukan kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan atau dimisalkan kelompok kecil. Uji ini salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji normalitas dengan chi-square. Nah, uji ini untuk membandingkan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi harapan atau teoritis. Apa sih syarat-syarat uji normalitas itu? Yang pertama, yaitu diuji Lilliefors, yaitu data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Untuk uji chi-square, yaitu nilai frekuensinya F0-nya sama dengan 0. Yang kedua, FH-nya kurang dari 5. Yang terakhir, jumlah sel frekuensi 5 tidak boleh lebih dari 20%. Uji Lilliefors untuk data tunggal bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lilliefors hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov saja. Pada uji Lilliefors digunakan tabel Lilliefors. Yang kedua, uji normalitas dengan chi-square, yaitu untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel normal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel satu dengan variabel normal yang lainnya. Nah, di sini yuk kita masuk yuk ke SPSS ya. Oke, di sini saya punya data awal sama data akhir. Oke, di sini saya akan mengklik analis. Setelah itu deskriptif statis, setelah itu explore. Di sini dependent list-nya saya menggunakan D awal itu yaitu akhir ya,
uji nilai awal. Nah, di sini data numerik syarat normalitas, di mana uji normalitas untuk menentukan apakah statistik parametrik atau statistik non parametrik. Syarat normalitas, data yang diuji adalah data numerik asli, numerik misal nilai pengetahuan. Nah, di sini saya ambil nilai pengetahuan yang post test. Di sini sudah. Setelah itu, yuk coba menganalisis ya. Di sini dependent listnya saya ambil yang post test ya. Post testnya saya misalkan di awal, oke. Plotnya saya pakai stem and leaf. Setelah itu pakai normality plot with test. Oke, saya continue. Setelah itu milih bot yang di display itu, saya pilih bot. Setelah itu saya oke. Nah, sudah muncul kan datanya di sini. Di awalnya 130 94,2%. Di sini nah, di sini ya test of normalitas. Koimogrov-Smirnov. Di sini di awalnya 0,97, DF-nya 130, SINK-nya 0,05. Yang sini statisnya Shapiro-Wilk-nya 0,976, DF-nya 100 ini, terus SINK-nya 0,19. Di sini untuk homograf digunakan jika respondennya lebih dari 30. Nah, di sini saya menggunakan responden 130, berarti sudah melebihi ya. Terus yang di sini Shapiro digunakan jika respondennya di bawah 30. Nah, yang di sini kita gunakan SIG-nya. Jadi kita akan menganalisis ini ya. Oke. Di sini di saya itu di awalnya mendapatkan hasil 0,05 ya. Berarti dia berdistribusi normal. Jika di bawah 0,05 tidak normal. Oke. Yang di Shapiro-Wilk juga 0,019. Berarti berdistribusi normal kan ya. Karena kenapa? Karena di atas 0,05. Di sini maka data yang saya miliki adalah berdistribusi normal. Jika di bawah 0,05 berarti tidak normal. Jika ada masalah dari salah satu data normal, yang satu tidak normal, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kedua data tersebut tidak normal. Jika kedua normal, maka melakukan uji parametrik. Jika keduanya tidak normal, maka non parametrik. Jika salah satu normal, maka dilakukan uji non parametrik. Sedangkan di sini saya mendapatkan hasil 0,05 sama 0,19. Berarti di sini ujinya saya sudah uji normalitas, yaitu uji parametrik. Gitu ya. Sekian dari penjelasan saya. Di sini kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Mohon dimaafkan jika ada salah kata atau tadi ada salah di SPSS-nya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Saya Ridhotin Alwiana Septarini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.